Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Agus Ariwibowo ya. Salam kenal semuanya. Nama saya Agus Ariwibowo, akrab disapa Uda Agus ya. Alhamdulillah ya, saya banyak beraktivitas sebagai penulis buku-buku pranikah, pernikahan dan juga relationship coach. Nah, di YouTube ya, alhamdulillah kita juga coba untuk rutin ya sharing berbagi berbagai persoalan tentang pranikah ya dan juga pernikahan dan insya Allah juga nanti kita akan bahas parenting. Nah, di beberapa video ya ke depan insya Allah kita akan mengangkat tema yaitu adalah selingkuh ya. Nah, ada satu hal menarik ya tentang perselingkuhan yang perlu teman-teman pahami bahwa ternyata ya orang ketiga itu tidak merusak rumah tangga. Ya, jadi pelakor, pebinor itu tidak merusak rumah tangga. Akan tetapi, ya rumah tangganya dulu yang rusak, baru akhirnya pelakor atau pebinor bisa masuk. Jadi kalau ada ya pernikahan yang di dalam pernikahan tersebut terjadi kasus perselingkuhan, ya, maka bisa kita pastikan bahwa sebelum terjadinya perselingkuhan, itu sebenarnya kondisi rumah tangganya sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Meskipun terkadang si suami atau si istri merasakan kondisi pernikahan mereka baik-baik saja. Nah, ini banyak terjadi ya. Jadi ada pernikahan yang terlihat baik-baik saja dan bahkan di antara mereka pun merasa pernikahan saya baik-baik saja gitu ya. Tapi bisa jadi ya salah satu di antaranya merasa tidak baik-baik saja. Nah, ketika salah satu di antaranya merasa tidak baik-baik saja, maka disitulah ya pintu-pintu masuknya orang ketiga gitu ya. Nah, teman-teman semua, sahabat semua, di video episode kali ini kita akan mencoba membahas kira-kira apa saja ya 7 penyebab rumah tangga rusak ya. Sehingga ketika rumah tangganya rusak, bangunan rumah tangganya goyah ya, maka itu lebih mudah untuk dihancurkan atau dirusak lebih dalam lagi oleh pihak ketiga. Ya, orang ketiga masuk. Terjadilah perselingkuhan ya, entah pelakor ataupun pebinor ya. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah ya di pernikahan tersebut, di dalam rumah tangga tersebut tidak memiliki aturan atau kesepakatan yang jelas terkait interaksi dengan lawan jenis. Ya, nah ini penting banget ya. Jadi kenapa kok, rumah tangga ya, pernikahan gitu ya, mudah dimasuki oleh orang ketiga ya, mudah rusak, salah satunya adalah karena tidak memiliki aturan dan kesepakatan yang jelas terkait interaksi dengan lawan jenis ya. Istri bebas ya, mau ngobrol berdua, teleponan berdua dengan teman cowoknya. Begitu juga suami ya, nggak ada masalah ketika harus boncengan, bawa nebeng rekan kerjanya yang cewek, ya ketemuan di hari Minggu berdua, ngopi berdua dan sebagainya. Atau bebas curhat ya dan seterusnya. Nah, ini poin pertama ya. Jadi perlu memiliki aturan atau kesepakatan yang jelas terkait interaksi dengan lawan jenis. Ada batas-batasannya. Sebagai contoh, misalnya kalau memang ya ada urusan-urusan yang tidak bisa ya dihindari dan urusan tersebut harus berinteraksi dengan lawan jenis, misalnya dibatasi hanya untuk urusan pekerjaan saja. Ya, jadi tidak perlu ya masuk membahas hal-hal yang lebih, pribadi, lebih privat gitu ya. Misalnya kalau lagi rapat ya fokus saja bahas urusan pekerjaan, setelah rapat ya udah selesai. Dan diusahakan semaksimal mungkin untuk tidak terjadinya khalwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis. Nah, kalau di dalam Islam sendiri sebenarnya ini sudah jelas ya, sudah jelas aturannya bahwa di dalam Islam tidak boleh terjadinya khalwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis. Ya, nggak hanya dalam kondisi offline, tetapi juga dalam kondisi online ya, chat gitu ya, teleponan, video call ya. Nah, itu sebaiknya dihindari, apalagi dalam keadaan, offline ya, bertemu secara langsung. Nah, maka bagi bapak ibu ya, om, tante ya, dan sahabat-sahabat semua yang sudah menikah, kalau di dalam pernikahan Anda, di dalam rumah tangga Anda, belum ada kesepakatan atau aturan yang jelas terkait hal ini, maka saran kami coba dibuat kesepakatannya, dibuat aturannya. Ya, kalau saran kami, kalau Islam ya mengacu kepada syariat Islam. Yang kedua adalah aturannya sudah ada tapi dilanggar ya.
Jadi aturannya, kesepakatannya sudah ada, tapi sayangnya aturan atau kesepakatan tersebut dilanggar, ya baik yang melanggar wanita ataupun pihak laki-laki, ya. Nah, tidak komitmen ya dengan peraturan atau kesepakatan yang ada. Yang ketiga, ya suami atau istri tidak lagi menjalankan peran serta kewajiban dengan baik. Nah, ini sering banget menjadi penyebab rumah tangga itu hancur, rumah tangga itu rusak. Ketika seorang suami tidak mendapatkan lagi sesuatu yang seharusnya menjadi haknya. Ya, mohon maaf ya, sebagai contoh misalnya adalah hubungan badan ya, hubungan seksual gitu ya. Misalnya ya dalam kondisi tertentu mungkin si istri nggak mood, malas dan sebagainya sehingga ketika ya diajak oleh laki-laki ya oleh suaminya selalu menolak dan terus menolak. Ya, dan ini, banyak ya kami temukan ya di forum-forum, percurhatan rumah tangga ya, di postingan-postingan yang bahas tentang rumah tangga ya, itu ada aja tuh ya laki-laki yang cerita, "Wah susah ngajaknya," gitu ya, susah ini itu dan seterusnya ya. Nah tentu susah ngajak itu ada penyebab-penyebab lain, tapi kalau kita balik lagi ke syariat Islam ya bahwa kewajiban istri adalah tidak boleh menolak ajakan dari suaminya. Ya karena itu sudah menjadi kewajiban. Begitu juga ya seorang istri ya tidak mendapatkan hak-haknya, bisa jadi hak nafkah, hak kasih sayang, ya hak untuk didengarkan gitu ya, hak untuk, dapat, naungan ya, tempat bercerita, tempat curhat gitu ya. Nah ketika ya kondisi tidak mendapatkan hak-hak, maka masing-masing ya antara suami dan istri itu hubungannya bisa renggang, bisa retak. Dan kalau hal ini terus-menerus terjadi seperti ini, maka bukan, hal yang tidak mungkin ya kalau rumah tangganya menjadi lama-lama rusak. Nah, saat dia tidak dapat hak-haknya nih ya dari pasangannya, nah sementara ada nih dari luar ya, dari pihak luar orang ketiga yang, memberikan hak-hak tersebut gitu ya. Sementara nih misalnya nih ya, di rumah tangganya tidak mendapatkan haknya, suami tidak mendapatkan hak dari istri, istri tidak mendapatkan hak dari suami, ya. Nah, ketika dia berinteraksi dengan lawan jenis, ternyata lawan jenis ini membuka ruang atau potensi untuk memberikan kebutuhan tersebut. Nah, disitulah masuknya pintu, di masuknya, orang ketiga ya atau perselingkuhan. Nah, yang keempat adalah sudah malas ya melakukan usaha membangun cinta. Jadi cinta itu ya kalau kami mendefinisikan adalah sebuah kata kerja. Dia adalah sebuah usaha, dia adalah sebuah pekerjaan ya yang mana dia terus perlu untuk diusahakan dan diupayakan. Jadi di dalam pernikahan, ya bisa jadi cinta itu dia berkurang, bisa jadi cinta itu dia hilang. Sering ya kami menemukan ya ada pasangan-pasangan yang udah menikah beberapa tahun, lalu cintanya berkurang atau bahkan merasa cintanya hilang ya, yang mereka pikirkan adalah berpisah ya, bercerai gitu ya, padahal itu keliru. Kenapa? Karena cinta berkurang, cinta hilang, yang semesti diupayakan adalah berusaha untuk membangunnya kembali. Karena sebelum berkenalan ya, bahkan di awalnya itu dulu kan juga belum ada cinta ya, atau bahkan mungkin rasa ketertarikan. Tetapi ketika ya masing-masing pasangan laki-laki atau wanita ini sebelum menikah berupaya berusaha untuk membangun cinta, ya ada banyak ya usaha-usaha dan upaya-upaya membangun cinta ya. Misalnya memperlakukan dia sesuai dengan love language-nya dan sebagainya ya. Mungkin nanti di segmen lain kita bisa bahas. Nah, ketika dia rajin melakukan usaha, ikhtiar atau upaya untuk membangun cinta, maka cinta ini dia makin lama makin tumbuh, makin bersemi. Nah, setelah menikah, ya karena merasa udah dapat gitu ya, terkadang ya upaya dan usaha untuk membangun cinta itu tidak lagi semaksimal ya, sehebat atau sekeren yang dilakukan sebelum menikah. Ya lama-lama ya hubungan ya lebih seperti, formalitas gitu ya, tidak ada lagi ucapan sayang, tidak ada lagi perhatian dan sebagainya, sehingga pada akhirnya lama-lama rasa cintanya berkurang. Nah ketika rasa cinta berkurang, ya bukan nggak mungkin ya ketemu sama orang lain, merasakan jatuh cinta lagi, kok suka lagi sama orang tersebut. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah menikah ya penting banget ya upaya dan usaha untuk terus membangun cinta. Ya, membangun cinta agar apa? Agar rumah tangganya tetap kokoh, tetap kuat ya, tidak rusak ya.
Nah, yang kelima adalah berkurang atau hilangnya ya keintiman ya pasangan suami istri ya. Jadi nggak ada lagi tuh ya mesra-mesraan gitu ya. Jadi kalau pegangan tangan itu udah biasa aja ya, udah kayak pegang kayu kering ya. Udah nggak ada lagi ya deg-degannya gitu ya. Kalau masih masih awal pernikahan ya mungkin pegang tangan pasangan itu nyetrum rasanya ya, berdebar-debar ke hati gitu ya. Tapi karena udah lama ya, karena cintanya juga tidak dirawat, maka keintiman itu hilang ya. Rumah tangga ya terasa seperti ya bersama dengan orang asing ya. Banyak hal yang mungkin dipendam, banyak hal yang mungkin tidak tersampaikan, ya, banyak hal yang nggak yang tidak disukai tapi pasangan lakukan, Anda nggak pernah ngobrol ya. Sehingga pada akhirnya lama-lama ya Anda makin berjarak dengan pasangan, keintiman dengan pasangan, makin berkurang ya. Memendam rasa kesal, memendam rasa, marah, kecewa dan seterusnya kepada pasangan ya. Sehingga pada akhirnya pernikahan ya, bertahan ya karena hanya sebagai statusnya atau hanya sebagai anak. Nah, ini perlu duduk bareng ya, ngobrol lagi. Ya, kalau perlu ya lakukan ya hal-hal yang di awal-awal pernikahan ya dilakukan ya. Dulu misalnya honeymoon ya, bulan madu ya. Ya Anda coba luangkan waktu. Ya, luangkan waktu untuk melakukan, staycation misalnya ya, perlakukan pasangan seperti, layaknya lagi honeymoon ya atau bulan madu itu bisa diusahakan juga. Untuk apa? Untuk membangun keintiman. Ya, termasuk juga di dalam jangka pendek yang bisa dilakukan adalah meluangkan waktu, misalnya dalam sehari 15 sampai 30 menit buat ngobrol ya, ngobrol benaran gitu ya, ngobrol yang handphonenya ditaruh gitu ya. Nggak ngobrol sambil main handphone, nggak ngobrol sambil nonton, nggak ngobrol sambil main game ya, nggak ngobrol sambil stalking gitu ya, tapi, benar-benar, deep ya, deep talking ya ngomongnya, ya, ngobrolin dari hati ke hati ya, apa yang dirasakan. Nah, ini akan membantu untuk membangun lagi keintiman, ya. Lalu juga bisa dilakukan misalnya setiap minggu ya, lakukan pertemuan, khusus atau rutin ya. Misalnya dalam satu minggu luangkan waktu untuk makan bareng di luar ya, dan makan barengnya ya jangan main handphone lagi. Karena saya kadang bisa menandai ya kalau lagi ke resto, tempat makan gitu ya, kalau ada pasangan ya, yang itu ngobrolnya kalau dia khusyuk banget, dia berdua tatap-tatapan, pegang-pegangan gitu ya, bahkan dia lupa dengan dunia sekitarnya, nah itu biasanya masih pacaran, ya. Nah, tapi kalau ngobrol ya ada pasangan nih ngobrol tapi masing-masing sibuk dengan handphonenya, ya kemungkinan besar itu udah nikah, ya. Nah, jadi jangan sampai ya, jangan sampai nih pas masa-masa pacaran ya, itu romantis banget, intim banget nih sama pasangan, ya. Tapi setelah menikah jadi berjarak, ya. Kalau orang pacaran kita lihat begitu ya, kadang di kafe, di resto ya, udah bisa duduk hadap-hadapan, ini malah milih duduk sampingan ya, udah gitu nempel lagi, ya. Nah itu ini sering ya saya perhatikan kalau kayak begitu modelnya itu masih pacaran deh. Nah harusnya yang sudah menikah juga, membangun keintiman, terus membangun keintiman tersebut. Agar apa? Agar rumah tangganya, agar pernikahannya menjadi pernikahan yang kokoh ya, pernikahan yang kuat gitu ya. Nah yang keenam ya, dalam pernikahan itu sering terjadi cekcok ya, konflik. Tapi ya, di dalam konflik itu banyak muncul ya, kritik ya, menyalahkan, membandingkan, ya ini adalah hal-hal yang berbahaya banget teman-teman dalam pernikahan, ya. Konflik atau cekcok itu adalah hal yang normal ya, hal yang wajar dalam pernikahan ya. Saya rasa nggak ada ya pernikahan yang tanpa konflik ya, tanpa pertengkaran gitu ya, tanpa perselisihan. Bahkan pernikahan, Nabiullah ya, Nabi Muhammad SAW pun ya dengan, istri beliau misalnya Ummul Mukminin Aisyah itu ada konfliknya juga. Nah, akan tetapi ya, yang membahayakan itu bukan konfliknya, akan tetapi adalah respon ya di saat konflik itu terjadi. Misalnya kritik ya, kritik yang berlebihan, ya ucapan-ucapan yang pedas ya, pemilihan diksi-diksi kata yang menyakitkan, ya kamu bodoh, goblok gitu misalnya ya, kamu nggak guna, kamu nggak apa namanya, nggak pernah melakukan apa-apa dan sebagainya. Selalu menyalahkan, ya pasangan melakukan kesalahan satu ya, tapi kesalahan itu yang diulang-ulang terus-menerus dan mengabaikan, melupakan ada 10 kebaikan yang dia lakukan. Kalau dia melakukan kesalahan, wah itu cepat banget mengkritiknya.
Tetapi ketika dia melakukan kebaikan ya lupa ya mengapresiasi. Nah, yang bahaya juga membandingkan, ya, membandingkan dengan tetangga misalnya. Lihat tuh ya suami si si fulanah gitu ya, suaminya pekerja keras, rajin dan sebagainya, nggak kayak kamu misalnya ya. Lihat tuh nih istri si ini gitu ya, tuh lihat dia begini-begini nggak kayak kamu misalnya. Nah, ini juga hal-hal yang sangat buruk teman-teman semua ya membandingkan. Nah, kalau bisa ini dihindari ya, Anda boleh konflik, Anda boleh kesal, marah ya, kecewa sama pasangan itu hal yang wajar ya, tetapi berkonfliklah dengan cara yang cerdas ya. Nah, di kelas, bekal jadi suami dan bekal jadi istri, ya itu saya bahas ya. Jadi kalau teman-teman nanti tertarik mau belajar lebih mendalam bagaimana manajemen konflik ya, itu nanti di link deskripsi, kami tampilkan nanti ya, linknya ya, mungkin bisa daftar ya. Komunikasi yang buruk ya, sehingga harapan dan kegelisahan tidak tersampaikan. Ya ini sering ya, banyak terjadi ya pas masih pacaran sebelum menikah ya, itu komunikasi lancar ya, sebenarnya sih bukan lancar ya, tapi saat belum menikah ya, saat masih pacaran ya, banyak pasangan itu hanya memilih ngobrolin hal-hal yang mereka suka, itu yang pertama. Yang kedua adalah selain ngobrolin hal-hal yang memang mereka suka, ya, mereka memang dalam kondisi yang lagi di mabuk cinta, berbunga-bunga. Nah, ketika kondisi lagi di mabuk cinta, ya kayak orang mabuk lah ya, itu biasanya semuanya akan terlihat baik. Ya, kelebihannya sedikit gitu, tapi dilebay-lebayin, wah dia keren banget, dia hebat banget. Dia melakukan kekurangan itu mudah banget dimaklumi, ya, mudah banget dimaafin. Ya kenapa? Karena kondisinya lagi mabuk cinta. Ya, ditambah lagi nggak ada beban, orang pacaran kan nggak ada beban, ya nggak ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, sehingga pada, akhirnya orang yang pacaran itu ya di dalam menjalani hubungan ya terlihat ideal, romantis dan sebagainya, kemudian komunikasi bagus, nyambung dan sebagainya. Nah, berbeda halnya setelah menikah. Ketika sudah menikah, ya itu sudah punya bebannya, sudah mikirin ya, laki-laki udah mikirin gimana nih uang buat bayar, listrik ya, bayar kontrakan, beli beras, cicilan rumah, mobil, motor, dan sebagainya. Ya jadi beban di pikirannya makin banyak, istri pun juga demikian. Ya sehingga pada akhirnya mulai terlihat ya hal-hal yang tidak disukai atau tidak menyenangkan, ya mulai menjadari kalau ternyata pasangan punya kekurangan ya, ditambah lagi ya rasa cinta itu dia akan pelan-pelan akan menurun, ya. Jadi jangan Anda mengira ya kalau ada yang masih pacaran ya nonton video ini pas lagi pacaran ya, cinta Anda menggebu-gebu gitu ya, jadi jangan Anda kira akan begitu terus, ya. Dalam kondisi tertentu ya, bisa jadi nanti setelah menikah dia akan meredup, dia akan berkurang. Nah, di saat berkurang itulah ya baru sadar kekurangan-kekurangan dari pasangan. Banyak kok ya saya menemukan ya para istri ya, yang curhat ya ke Akademi Pernikahan ya. Akademi Pernikahan itu lembaga, semacam lembaga konsultasinya kami ya. Yang cerita, "Ini gimana ya kok suami saya berubah," gitu ya. Setelah menikah, baru 8 bulan, baru 7 bulan kok dia berubah. Padahal dulu dia baik banget, ya. Pacarannya dulu 3 tahun, 4 tahun, tapi dia berubah. Nah pertanyaannya nih ya, benarkah dia berubah? Saya rasa sih enggak gitu ya. Karena kan karakter seseorang itu ya, kepribadian seseorang itu kan terbentuk dalam kurun waktu yang sudah sangat lama ya. Jadi nggak mungkin kan tiba-tiba dia berubah gitu ya. Pas zaman pacaran dia jadi orang baik, tapi pas nikah ya, baru 5 bulan, 7 bulan nikah ya, dia langsung berubah itu hal yang, bisa dikatakan mustahil ya. Nah, yang terjadi sebenarnya bukan berubah, tapi bisa jadi Anda baru menyadari ya kekurangan-kekurangan ya yang dia miliki. Yang sebelumnya mungkin Anda nggak sadar. Atau ya, kalau sebelumnya mungkin saat pacaran lagi bucin-bucin Anda maklumi, Anda bisa memakluminya. Nah, setelah menikah gitu ya, itu rasa toleransi untuk memakluminya itu berkurang, sehingga dianggap itu sebagai sebuah perubahan, ya. Nah, jadi komunikasi yang buruk ini juga menjadi penyebab ya rusaknya rumah tangga dan akhirnya masuk orang ketiga ya, Anda punya harapan, Anda punya kegelisahan, tapi itu nggak tersampaikan. Setiap mau ngobrol, setiap mau menyampaikan, ya ujung-ujungnya berantem, ujung-ujungnya debat, gitu ya. Dikasih masukan, pasangan merasa ya bahwa masukan itu adalah sebagai, eee,
upaya untuk menyalahkannya. "Oh, kok saya disalah-salahin terus, padahal mah dinasehati," gitu ya. Jadi begitu teman-teman semua ya, 7 penyebab, rusaknya rumah tangga. Nah, teman-teman bisa bantu tambahkan ya di kolom komentar kira-kira apa lagi mungkin punya pengalaman ya dari pernikahan pribadi, mungkin juga dari pernikahan orang-orang terdekat atau tetangganya, kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama sharing, silakan tulis di kolom komentar ya, pendapatnya, kalaupun ada pertanyaan juga boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, mungkin itu aja video kita, 7 penyebab rusaknya rumah tangga. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.